gini, kita mencari musuh itu kan gampang banget. Nah, cuman gimana caranya kita ini bisa apa ya, berbagi ilmu, memberikan amal jariah itu kan lebih penting ya. Nah, sudah bisa, akhirnya beli, saya mau persis seperti itu. Gimana? Gak semuanya brand itu mau seperti itu, Mas. Misal nih, Masnya mau, saya mau pesan ini, tapi jangan ada logo Raradunya. Ya kan, yang seperti itu. Ada ini apa, catatan gitu atau butuh kertas? Enggak bisa. Oh gitu, oke. Jadi sebenarnya Raraku Craft ini komunitas kayak apa? Ini Raraku Craft sendiri itu ya apa? Saya sih bergerak di bidang handicraft ya. Kebetulan awalnya itu rajutan, terus beralih ke edukasi anak-anak. Awalnya itu buat mainan sendiri untuk anak sendiri. Nah, karena mainan waktu itu mahal ya, banyak yang mahal, terus mau pandemi, akhirnya saya berpikir untuk bikin karya buat si kecil sendiri. Nah, setelah bikin, saya upload di Facebook. Ceritanya gitu. Setelah di-upload di Facebook, kok alhamdulillah banyak yang suka, akhirnya ikutan pesen. Nah, ikutan pesen, yaudah aku mau sama seperti contohnya. Oke, bikin lagi saya, bikin lagi, setiap kali selesai itu selalu saya upload. Setelah di-upload, ada lagi yang order. Jadi uploadan pertama yang pesan 2, uploadan kedua yang pesan juga lagi 2, otomatis kan meningkat ya, tambah banyak sampai akhirnya dalam waktu 1 bulan itu benar di sibuk itu edukasi anak-anak. Jadi macam-macam kayak gini. Ini bahannya ini flanel. Bahannya saya bikin dari flanel. Dulu saya nggak suka flanel karena kan agak berbulu ya. Nah, karena saya itu alergi, jadi kalau mainan gitu kadang bersin. Tapi lama-lama saya tahu caranya gimana untuk ngatasinya. Jadi ini ada tekniknya juga. Terus, nah dari situ akhirnya alhamdulillah banyak yang berkembang. Tetapi di sini apa yang bikin berkembang itu customnya. Saya di sini nggak cuma jual satu ini aja, tapi tergantung tingkat usia. Dari baby usia 1 sampai 3 tahun, 3 tahun sampai 5 tahun itu ada, bahkan sampai usia 12 tahun juga ada, kayak matematika, terus cerita nabi kayak gitu yang usia 9 tahunan ya, 8 tahun kan kadang lucu juga tuh cerita kayak gitu lah. Itu juga saya menyiapkan. Nah, di situ otomatis kan saya nggak bisa sendiri nih, anaknya itu kan 2. Akhirnya saya membuat lowongan. Awalnya bukan lowongan, cuma siapa yang mau bantuin gitu. Pertama anak sekolah. Anak sekolah, ini ada anak SMK. Ada anak SMK 1, dia mau di sela-sela waktunya itu bantu. Di sela-sela waktunya bantu daripada main, akhirnya dia mau bantuin dari jamnya bebas. Saya tuh ngasihnya jamnya bebas karena saya nggak mau terikat, kasihan mereka kan pasti ada banyak tugas juga. Nah dari situ akhirnya nambah lagi, ada pedagang kaki lima, ibu-ibu nih sudah setengah sekolah, pedagang kaki lima. Saya juga mau mbak guntingin. Dulu mikirnya nggak seberapa apa ya, sih bisa. Akhirnya gunting apa? Yang gunting kayak gini. Nah, gunting angkanya. Ini saya butuh banyak kan. Nah, akhirnya mereka sambil jualan, mereka gunting. Nah, terus habis itu ada lagi ya, karena pesanan banyak, saya buka lagi. Ada yang mau bantuin lagi nggak?
guru ini karena ini cari pengalaman ya, pengen cari pengalaman, dia mau bantuin saya juga, jadi pulang mengajar ke sini sampai Solo. Nah itu terus bahkan pernah sampai ekspor ke luar negeri juga. Pertama saya ke Abu Dhabi, terus habis itu ke Belanda, kemudian ke Malaysia, terakhir itu ke Singapura. Waktu pandemi kemarin, bukannya saya ini ya ada berkah lah di balik COVID itu, pesanan saya lebih banyak. Sampai dulu di sini tuh ada tenaga bantuan tuh 5, ada 5 anak, jadi mulai anak sekolah, ibu rumah tangga, mahasiswa juga ada. Terus setelah ekspor ya alhamdulillah itu masih sering lah. Nah terus habis itu saya juga masuk ke seperti Shopee gitu. Nah di sini kelebihan saya customnya itu bisa request. Jadi kalau ada pameran juga di Pemkot, nah itu alhamdulillah kita sering belajar. Ya alhamdulillah juga mesti habis stoknya. Bahkan kadang sampai inden. Pesen temanya apa gitu. Ini pernah tahu nggak ya, zaman dulu ada mainan namanya bongkar pasang. Mungkin kalian pernah pernah ngikutin nggak ya, dari kertas? Iya. Betul, dari kertas. Terus dikasih ini apa ya namanya? Ini. Terus dikasih baju-baju dari ini saya bikin, tapi dari planet. Buka aja nggak apa-apa. Ini bisa custom, misal ini fotonya Mas Wino, aku mau dikartunin ya, terus kita buatin seperti ini. Itu kan ada yang versi cowok tuh. Nah nanti bisa custom ini nanti bonusnya ini, isiannya ini. Jadi ini mencakup sensory play juga ya buat iya. Biar motorik anaknya juga jalan. Terus ada imajinasinya juga dia bermain di situ. Karena apa? Kalau yang ini namanya dollhouse. Di Sibuk Dollhouse ini kebetulan bestseller banget. Nggak cowok, nggak cewek, dia banyak yang minat. Karena apa? Dia ini kreativitasnya untuk keseharian. Jadi sehari-harinya itu gimana? Nah ini tergantung warnanya juga. Di Instagram tuh ada beberapa contoh ya, nanti mungkin bisa dilihat juga. Mulai dari awal itu custom saya masih kayak gini. Ini manual, saya bilang ini manual karena angkanya masih flanel di apa ini namanya? Ya. Kalau sekarang saya nggak main printing. Printing ini juga kita nyetak sendiri. Jadi kita produksi di rumah. Kita di ruko, cuman ya itu tadi gabungan kan sama teman-teman. Pokoknya gimana? Langsung ini sebelahnya Cafe Janji Jiwa ada toko bakul kreatif. Banyak kerajinan di depan masjid. Ini lurus. Enggak, ini lurus ke kiri. Maksud itu Janji Jiwa sana. Kok ini kan janji kan? Ya, yang sana kan Janji Jiwa, di situ pas sebelahnya. Di situ. Nah, ini kan manual juga nih. Ini edukasi juga, ini untuk usia 1 sampai 5 tahun. Nah, kayak gini. Jadi melatih saraf juga. Jadi anak bisa tahu ini bisa dimasukin ke dalam. Yang anak awalnya nggak bisa main resleting, di sini bisa masuk. Ini juga nanti ini masih manual. Kalau yang sekarang kita pakai printing. Nah ini pesawat, dia di udara, ini di laut, ini jalan. Ada yang profesi juga, macam-macamnya banyak. Nah, ini sambil berhitung bisa. Jadi ini yang berapa? 2. Karena pilihannya banyak, jadinya ya alhamdulillah ini pesanan juga tambah banyak. Saya pesan yang ini, nah gitu. Kadang
ada yang versi kecil. Nah kayak gini. Kadang kan orang kan ada yang pengen, ada nggak yang lebih murah gitu kan? Nah itu yang saya keluarkan. Kalau yang versi kecil dulu berapa? Kalau itu satu paketnya 85. Tapi untuk reseller biasanya saya kasih 75. Gitu. Jadi nanti kalau kayak gini, ini sudah masukin terus ya. Nah itu ada. Ini yang versi komplitnya. Nanti ada di YouTube tuh juga ada. Di Rara Craft, misalnya mau lihat tutorialnya banyak, saya kasih di sana Bang. Nah ini lemarinya. Bisa bikin buat kado gitu, bisa. Nah, ini yang versi kecil. Kalau yang itu kan banyak, ada kamar mandi, ada jemuran. Yang besar itu biasanya harga normalnya 145. Tapi untuk reseller biasanya kita kasih 130. Banyak ininya, banyak ininya. Nah, kalau ini dasar ini Mas. Simpel. Jadi sekarang saya pakai printing. Dulu apa namanya? Dulu manual. Sekarang pakai printing. Kalau pakai printing itu lebih mudah. Kalian punya tugas apa? Dikreasikan ke bahan flanel gitu, sudah tinggal pesan aja di sini. Ini Montessori. Lucu banget. Pancing. Nah, supaya apa sih? Supaya anak itu gak ngepean terus. Soalnya sekarang kan yang digital terus ya. Kan lumayan tuh sayang matanya, sayang radiasinya itu kan juga lumayan. Nah, ini juga akhirnya saya jual besar. Dulu custom juga kayak ini. Gitu. Jadi customnya banyak. Misalnya request kayak kemarin itu dulu dari Malang, dari Ponorogo juga. Ya alhamdulillah sih sudah di Indonesia sudah banyak, sudah ini customernya sampai dipakai di mana sekolah Ponorogo untuk media pembelajarannya mereka. Gak apa-apa, main aja. Ini kan tujuannya seperti yang Ibu bilang kan untuk mengurangi anak main HP ya. Main HP benar. Kan di sini kan era globalisasi merajalela. Gimana sih cara Ibu tetap bisa mempromosikan ini di media sosial gitu? Biar dagangan Ibu ini tetap laku di era globalisasi ini. Sebenarnya dibilang mudah, dibilang susah, mungkin kita tetap harus usaha ya. Kalau soal iklan di media sosial sih tetap jalan. Jalannya ya saya cuman itu namanya. Kadang dari testimoni. Simpel banget lah. Dulu masih anak-anak kecil ya. Saya ngajak anak-anak, akhirnya saya videoin, saya kasih mainan, biar mereka anteng. Dari situ aja udah hasil mainan ini efeknya gini. Akhirnya orang itu iya ternyata kok bisa ya, kok ini diem. Nah akhirnya kan orang otomatis penasaran kan, aku mau deh coba pesen yang ini ya. Akhirnya kayak gitu sih. Sama kayak bongkar pasang itu juga itu. Kemarin juga di pameran itu yang bestseller ya ini bongkar pasang itu. Kalau yang kayak gini memang banyak, tapi biasanya custom. Kalau custom kan otomatis saya bikin baru dari awal karena aktivitasnya nggak seperti ini. Nah itu pun juga melihat momen. Misalnya ntar lagi Lebaran itu saya bikin yang versi Muslim. Ada 5 rukun Islam, ada rukun iman, terus cara sholat, wudu, tergantung gendernya. Kalau cewek saya kasih warna yang pink, kalau cowok ya warnanya kadang hijau toska, kayak gitu biru. Jadi saya nggak boleh ini tok itu nggak boleh Mbak, harus lihat juga karena dengan berkembangnya teknologi ya. Saya juga lihat pasarnya sekarang musim apa sih. Nah kayak gitu, misalnya kayak kemarin itu Frozen yang paling laku ini lagi mungkin Frozen. Akhirnya saya bikin, depannya saya kasih princess istana, kasih gambar Elsa Anna, sudah banyak banget yang ini kayak gitu. Dan itu pun akhirnya banyak sih yang harus dikembangin Mbak. Dari print flanel itu saya bisa bikin bentukan kucing. Nah ini, ada yang tahu ini enggak? Ini apa tuh Mbak?
gitu. Jadi ini bisa custom. Ada yang foto, kemarin kan lagi baru-barunya Payung Madinah. Iya. Nah, semua pada selfie, ngirim foto. Itu banyak banget di Instagram ada itu. Nah, di sini. Jadi satu alat kita untuk produksi mainan, saya harus berkreasi. Ini selain bikin ini, bikin apa lagi yang bisa dikaryakan gitu. Terus kayak tote bag juga gitu bisa kita cetak. Ada foto kartun atau mau fotonya bisa, bahkan bantal juga bisa, bantal foto. Ini misalnya mau request fotonya bisa. Wah, kayak ini ada gambarnya masjid ini yang tidak tahu. Ayo apa? Ini cagar budaya loh, ini Kota Pasuruan loh. Ya, ini P3GI. Tapi kalau di sini kebanyakan orang tahunya Gedung Manten ya. Iya. Nah, padahal ini cagar budaya. Ini cagar budaya. Nah, ini kayak alun-alun. Ini bisa mau dibikin amplop model ini bisa. Ini kebetulan magnet, cuman ini pas magnetnya belum kita bikin. Sambil Iya. Kemarin ada request. Ini juga ada boneka jari. Tuh, kalau ini manual boneka tangan. Ini boneka tangan. Ini boneka jari. Dibuka nggak apa-apa? Dibuka aja nggak apa-apa. Nah, kalau ini ibu ngaji. Saya sering bikin workshop ini untuk anak-anak. Buat ngaji. Aku minta. Itu. Sini, saya fotokan. Sudah. Udah. Nah, ini print flanel. Print flanel ini saya juga jual barang. Jadi selain saya jual barang yang sudah jadi, saya juga jual bahannya. Jadi misalnya nih kalian mau bikin seperti ini, itu bisa. Tinggal ini bahannya, nanti tinggal digunting-gunting. Terus, nah ini alfabet. Ya. Ini nanti digunting-gunting jadinya juga seperti ini. Gitu. Terus, mana ini? Mana ya? Jadi terus banyak yang ini sih. Nah ini contoh salah satunya untuk bikin lebaran. Jadi formatnya apa, nanti tinggal request. Misalnya nih kalian sudah bisa ngeditkan pastinya ya. Tinggal kirim foto, terus kirim aja ke Kalau request wajah orang itu bisa. Kan sekarang banyak aplikasi ya. Udah banyak aplikasi. Kalau dulu kan udah bayar tuh 75.000, 50 kalau sekarang nggak usah, sudah download aja aplikasi, tinggal kalian masukin foto kan jadi kartun. Udah kita siap-siapkan. Gitu nanti. Nah, terus kayak ini angka. Ini angka misalnya mau dibikin jam, jadinya juga dari sini. Jadi di sini crafter lain dari kota lain itu juga pesennya ke saya. Nah ini amplop lebaran yang panjang, ini yang foto tadi. Nah ini bisa kayak gini juga. Nah, ini bisa custom request seperti keluarganya masing-masing, misalnya 2 anak bisa. Mau dikasih logo kelas juga bisa, logo sekolah gitu bisa. Nah ini foto nih, kan dikartunin ya.
Iya. kita kartunin terus dijadikan ini amplop, ini kemarin pas kebetulan pesen 500 pieces ini buat bagi-bagi sama Andon kali ya, jadinya pas buahnya akhirnya Upload ini berapa? amplop gini kemarin itu per lusinnya untuk reseller itu saya jual 35 Terusin. jadi 12 pieces itu 35.000. Dulu saya bedakan foto 40, dan kalau sekarang kita samakan sudah kan nggak susah ya, terus tinggal ini aja lah nyetak gitu. Jadi di sini kita nggak bisa cuma diem jualan ini aja, nggak bisa. Soalnya apa? Ya itu tadi teknologi sudah berkembang ya. Orang kadang kan jenuh kayak gini mancing ikan-ikanan. Kadang bisa dipakai ikan yang lain gitu, bisa misalnya ikannya yang versi cowok nih, yang nggak imut-imut gini kan ada tuh, bisa. Kalau yang boneka jari itu bisa request juga, misalnya ayah, ibu, kakek, nenek, adik, itu juga bisa. Gitu. Terus kan katanya bilang ini kan untuk anak-anak ya. Terus selain untuk anak-anak, peran cara berbagi untuk masyarakat itu seperti apa? Selain apa ya, kita memberdayakan itu tadi ya, selain mengedukasi, misal ini karena di sini saya juga jual bahannya, di sini saya juga ngajak untuk berbagi ilmu lah. Misalnya kamu pengen bikin seperti saya yang bikin kayak itu bikin ngaji, bisa kita ajarin. Di YouTube juga sudah ada saya tutorial. Jadi cara bikinnya itu seperti apa, dari bahan, cara pertama itu kalian bisa, misalnya aku pengen bikin kayak gitu gimana ya, coba aja nanti buka di Lara Buka juga ada. Nah di situ perannya kita untuk membantu perekonomian juga sih, maksudnya gini, kadang saya tidak membatasi usia ya, bukannya saya eksploitasi anak-anak nih, bukan, tetapi saya memanfaatkan waktunya anak-anak membantu untuk apa sih, untuk supaya nggak keluar. Kadang itu kan main, setidaknya bisa memanfaatkan waktu yang positif. Jadi ya wis mainan gini, selain dapat ilmunya, juga dapat uang saku lah. Nah seperti itu. Itu yang sudah dirasakan sama anak-anak SMK kemarin yang sempat bantu saya. Gitu. Berarti itu nggak ada pikiran, oh kalau aku bikin tutorial di YouTube nanti takut ada pesaing. Dulu awal-awal saya gitu. Awal-awal nih, nanti kalau aku bikin gimana nanti? Tapi dengan berjalannya waktu, gini, kita mencari musuh itu kan gampang banget. Nah, cuman gimana caranya kita ini bisa berbagi ilmu, memberikan amal jariah itu kan lebih penting ya. Nah, akhirnya dari peran keluarga ya, terutama suami memberikan ilmu seperti itu juga, akhirnya benar juga. Dari situ makanya akhirnya saya, siapapun yang mau bantu saya silahkan, meskipun misalnya yang SMK dia daya ingatnya kan lebih tajam ya, aku bisa ini, kalau dia lebih kreatif dari saya, dia bisa lebih berkembang juga dari saya. Sekarang bahan tinggal beli aja ya kan, caranya sudah bisa. Kita juga ngajarin gunting itu seperti apa, kelihatannya sepele, menggunting biasa, tapi ada tekniknya juga, ngelem juga kayak gitu. Jadi dari situ saya sih percaya yang sama yang atas sih, rezeki itu nggak akan kemana gitu. Jadi semakin ada anak atau orang lain yang berkembang, buat saya sih alhamdulillah, ternyata saya bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk si orang tersebut kayak gitu. Jadi ini kebanyakan dari kan saya juga ada kerajinan lain. Iya, kita gini, utama saya di sini karena yang paling bestseller ya, saya bilang bestseller karena yang sering banyak permintaan itu bahannya flanel. Tetapi selain flanel, bisa mau apa, mau ini nganyam seperti ini bisa saya. Jadi saya juga tidak hanya memberikan workshop untuk flanel aja, tetapi ini kadang, ini jujur nih, ada itu ibu-ibu gini, lo kok jadi kan lagi main memberikan. Iya, kan itu kan ilmu apa ini, saya punyanya ini, saya hanya bisa
ngerajut juga bisa. Di rajutan itu saya itu bikin yang nggak umum mas. Contoh kerudung, hijab rajut. Ya, hijab belum pernah tahu kan? Nah, di sini tuh kan banyak tas, sepatu, ya. Ada yang punya Facebook nggak? Nggak. Nah, coba buka karena di mana Instagram saya nggak nge-share dulu ya. Apa? Ada sih cuma beberapa. Di Facebook itu coba buka Linda Espavias. Itu ada album-album pertama kali saya usaha, saya upload yang tadi ya itu di situ. Kerudung itu juga gitu di sini kan saya itu asli dari Surabaya. Ya, terus merantau ke Bali. Setelah itu orang tua ada yang tinggal satu, itu orang tua ya. Akhirnya saya kesini bingung saya di sini nih ngapain? Saya bingung. Cari kerja juga. Waduh, kerja apa di sini nggak ada konsultan. Saya basicnya itu arsitek. Nah, suami proyek ya. Terus ibu juga mau apa? Waktu itu saya masih dalam bekerja di Bali. Tapi karena ibu sendirian, akhirnya kita memutuskan untuk pindah di sini. Dan kebetulan waktu itu saya habis melahirkan anak pertama. Masih kecil kan, karena masih anak masih baru usia 3 bulan. Sudah akhirnya saya memutuskan untuk nggak bekerja, tapi ya tadi bikin mainan itu tadi, akhirnya kok ya lumayan ya ada penghasilan juga, akhirnya saya lanjutkan itu. Gitu. Kerudung rajut, makram, pernah tahu makram ya? Makram itu tali kemali. Kebetulan di belakang sini ada. Coba buka Instagramnya Rara Gu Makram. Nah itu juga ada. Kerudungnya sampai sekarang Itu masih sering lanel. Kerudung itu jarang karena banyak permintaan, tangannya cuma 2. Tapi kalau misalnya kalian mau, nggak apa-apa, saya mau ngajarin gitu. Karena ya jujur dari teman-teman yang bisa merajut itu kan jarang. Kebanyakan sepatu, tas kayak gitu. Nah, coba buka album yang rajutan. Itu khusus kerudung rajut. Rara Gu Makram, iya betul. Nah di situ ada ada dari ini juga sih, ngajar di pondok pesantren juga. Posyandu itu boleh ngajari. Terus intinya sih kalau saya bisanya ini sih mas, nganyam handicraft, flanel, rajutan, makram itu bisa. Yang mana itu? Oh ini makram. Ya ini salah satu makram. Ini kolaborasi dari teman-teman mebel sama saya makram. Karena ada kayu gitu ya, itu kayu kok daripada dibuang coba bikin partisi. Nah, bikin partisi kosongan itu akhirnya saya makram. Ya jadi kayak gitu. Nah, ini juga kayak gini nih. Ini pasti seumuran kalian banyak yang suka kayak gini, ya kan? Nah, terus kayak gini. Nah, ini kayak yang di Bali itu kan banyak. Iya. Ini. Ya, saya ada kemarin dari SMA mana ya, saya lupa. Ada yang pengen belajar makram. Kayak ini. Itu bisa. Terus yang terakhir ini. Nah, ini kinemong. Ini kerajinan dari Jepang. Kemarin kebetulan ini talinya ya, kebetulan masih ada lowongan. Ini tuh asal ini sebenarnya tuh alasnya ini loh untuk anyaman. Cuma karena pengen belajar ya, coba deh ini dari kain-kain kerja. Kita coba gambar. Kemarin yang lafal Allah sudah laku. Jadi saya bikin Allah sama Muhammad kan. Terus di sini kita kolaborasi sama ini punya teman-teman kayu, mebel. Terus ini punya teman-teman ecoprint. Saya ambil pecahnya, akhirnya kita manfaatin ini. Ini kebetulan kemarin baru jualin.
saya dikasih kepercayaan, dan alhamdulillah kita dikirim ke Bandung kan untuk belajar ini. Nah, insya Allah nanti itu ini ya kita terapkan juga, kita sebarkan gitu. Itu nanti gampang. Ada apa ya? Styrofoam. Kalau yang ini ya ada tambahan, nanti tergantung misalnya ada yang bikin ini bisa itu ada apa mana bantalnya nanti mau bantal ini. Nah ini feedback juga. Nah ini bisa dicetak. Ini untuk souvenir kemarin. Mama ini bisa request mau gambar apa? Saya juga bikin bantal, cuman contoh bantal kayaknya masih di toko deh. Kayak gini. Sih, kalau ambilin HP-nya Mama. Sekiranya tantangan apa yang sering dihadapi oleh Rarakucraft dan apa solusinya sih Bu? Tantangan itu kalau ada orang tua pesen atau guru pesen yang custom itu tantangan. Kenapa? Karena kan kita harus mikir ada nih contoh kayak kemarin tuh dokter gigi di Malang. Bu, saya mau pesan untuk media informasi jadi mengenai tentang gigi. Nah di situ tantangannya. Otomatis saya harus berkreasi mainan seperti ini tapi ada temanya tentang gigi. Itu tantangannya. Otomatis saya juga cari solusi kan, apa ini supaya nggak jenuh gigi. Ya udah ini cuma gambar gigi kan nggak bisa. Bisa dibikin puzzle, bisa dibikin boneka jari, terus apalagi misal berhitung tapi temanya tentang gigi juga. Terus misal di sini kan ada tantangannya 6 halaman, otomatis saya juga harus bikin sebanyak 6 aktivitas kan gitu. Misalnya terus ada tambahan lagi yang satu kalau makan manis sama makan yang nggak manis itu gimana. Nah kayak gitu. Ini kemarin dapat tantangan dari Bu Wali tentang Kota Pasuruan. Jadi kayak makan sate tomo, terus ada budayanya itu apa aja. Ini masih PR nih. Belum selesai. Belum selesai. Terus Bu, tujuan dan manfaat komunitas Rarakucraft ini bagi masyarakat itu apa Bu? Tujuannya sih supaya satu yang pasti mengenalkan produk Rarakucraft ya, karena produknya yang mengedukasi, aman untuk anak-anak, itu yang pertama. Yang kedua juga mengajak masyarakat sekitarnya juga mengenal lebih untuk kreativitas anak. Jadi nggak hanya bermain tetapi juga membuat. Kadang gini, karena saya kan juga bikin workshopnya di Cibu. Saya menyediakan ini tuh kosongan. Tetapi saya juga menyediakan bahannya. Betul. Saya bikin ini bahannya, menyediakan bahannya. Lalu ya sudah tinggal siapa yang mau belajar untuk bikinnya. Misalnya boneka jari. Boneka jari itu saya sudah siapkan Mas. Seperti ini satu lembar. Terus nanti kain flanel yang polos juga satu lembar. Nah, nanti di situ saya siap mengedukasi anak-anak untuk bikin daripada main HP, mungkin kalian berkarya seperti ini. Syukur-syukur kalau bagus dan bisa dijual, itu fungsinya. Dan itu tidak hanya di sini aja, ada sih beberapa yang sudah bisa gitu ya, sudah bisa akhirnya beli. Saya mau persis seperti itu, gimana? Gak semuanya brand itu mau seperti itu Mas. Misal nih Masnya saya mau pesan ini tapi jangan ada logo Rarakucraft ya kan, yang seperti itu saya jual lagi. Saya nggak masalah, mau dikasih logo apa, logo kamu apa Mas, saya akan cetakkan, saya kasih logo nggak masalah buat saya. Yang penting itu tadi ada minimal ordernya, karena custom sama enggak kan berbeda ya. Nah seperti itu. Kan tadi kan Ibu bilang kalau banyak mungkin anak-anak yang mau belajar
merajut kayak gitu. Nah, ibu buka itu nggak kayak semacam les-lesan gitu kan, bisa jadi tambah-tambah gitu. Iya, bisa. Mau private, mau apa, satu orang pun saya layani. Dulu sering bikin, kadang saya buka workshopnya itu gini, bikin pelatihannya itu saya bikin di flyer ya, di Instagram atau di apa, WA. Nah itu saya share tanggal berapa, jam berapa. Nah nanti itu tanya baru kita di sini bisa, itu bisa, atau bahkan misalnya di sekolah kalian, yuk rame-rame bisa nggak datang ke kelas atau apa, hari apa, boleh, apa kita sesuai. Atau misal kalian punya tempat ya, katakanlah harus nongkrong aja di kafe ini, nggak apa-apa, bisa, intinya bisa dikomunikasikan. Berarti ibu bersedia di Bersedia. Bersedia. Nah ini yang contoh Kimiko Meng. Ini ada gambar hijab, ini kecil paket. Nah ini udah laku. Kemarin sudah ada gambar daun ya. Daun ini daun sirih. Ini kebetulan kemarin Bu Wali Kota yang menerbitkan logo Pasuruan kopi sirih. Nah, gitu. Kita kan minta untuk yang khasnya gitu kan. Yang rajutan tadi sudah. Nah, ini, ya. Ini rajutan. Mau yang hoodie full rajutan bisa. Mau yang kombinasi apa yang namanya hitung instan ya. Iya. Nah, tapi kan ini pendek, aku mau yang panjang. Apa? Ini jangan ada loh. Saya dulu niatnya mau saya taruh di Tasya. Kita share. Di Tasya lalu itu Ya. sekalian kan, sekalian yang banyak ya, oke. Berapa? Ini 12 deh, oke. Baru 6 ngumpulin 6 sudah habis. Sudah diborong. Karena kan saya itu tipe orang bosan. Jadi kalau bikin maunya nggak satu warna, warna-warni, ada merah, ada ini krem ungu. Ini habis langsung dibeli 4 karena kan beda motif ya, langsung dibeli. Nah ini sampai saya sendiri tuh kadang pingin nggak kebagian. Tapi kemarin ada satu warna krem itu yang apa namanya, akhirnya saya pakai sendiri karena sudah habis. Ini lumayan bestseller, cuman memang membutuhkan proses yang lama. Berapa hari bisa satu juta? Satu hijab yang pendek ya, kayak gini tuh kalau kita ngoyo ini, ngoyo terus itu 2 hari. Wah, Paling cepat sih. Paling cepat. kalau yang panjang Kalau kita santai, kalau yang panjang paling cepat ya 3-4 harian. Cepat itu. Karena apa? Rumusnya sama dan itu diulang-ulang. Itu rumusnya. Sambil apa dulu waktu nemenin papanya ke proyek, saya bawa ini rajutan kemana-mana. Enaknya rajutan itu. Jadi saya cuma bawa kantong gitu ya, tas kecil, begini saya isi apa? Bahan kan cuma ini benang sama hijab aja 2 itu. Udah sama rajut terus dijemur aja gitu. Kalau ini nggak bisa saya bawa kemana-mana, berantakan nanti kan. Jadi kalau ini saya butuh tempat khusus. Semua kan memang ada plus minusnya ya. Jadi karena saya bosenan, semakin bosan semakin banyak karya itu kan. Gitu. Jadi banyak. Ini sayangnya kalau misalnya kalian nih mau punya ciri khas sendiri, aku kepengen misalnya nanti waktu lulus kalian mau menunjukkan kemampuan kalian yang bisa kalian kerjakan sama-sama, nggak apa-apa, mau sharing aja bisa. Bagi-bagi dulu gitu. Nah ini bantal foto yang saya bikin. Bantal foto ini bisa custom juga. Jadi sering bikin kado, ulang tahun, nikahan, kadang souvenir buat guru. Nah ini kemarin sempet apa namanya, untuk oleh-oleh Surabaya, bantal ini sama magnet ini. Ini ngirim juga ke Juanda saya. Kirim ke Juanda. Nah ini yang buat nih, itu ceweknya.
buat cowoknya gitu, bantal. Nah, ini bisa misalnya kalian mau jual lagi gimana, nggak apa-apa, saya mau bebaskan, nggak masalah. Banyak kok anak-anak yang masih sekolah itu yang jualan bantal sama tote bag tadi, itu yang sepi itu. Kalau misalnya pesanannya kayak membludak gitu, kayak kan ini kan ada beberapa macam nih, kayak banyak gitu membludak. Ibu sering pusing nggak sih mau menyelesaikan yang mana? Iya, ya pasti ya, sering pusing tuh iya, cuman ya disyukuri. Kalau katanya saya lebih baik pusing banyak orderan daripada pusing nggak ada orderan. Jadi dinikmatin aja, disyukurin ya kan. Pasti bisa lah. Kayak kemarin itu karena ada ini makanya gini. Saya mau berbagi ilmu itu tidak hanya jualan aja. Misalnya suatu saat ada senabang, si A bisa bikin pelakaian, si B bisa rajut, si C bisa makan, si D bisa ini. Bikin hal yang banyak. Otomatis saya ada ini, saya tinggal hubungi. Itu cara saya bantu. Kayak kemarin tas ini juga loh, ini tas anyaman. Ini kebetulan anak saya yang bikin, yang tadi les itu. Tuh, ini yang kecil. Itu yang kecil. Kalau ini yang besar. Tuh. Ini kuat. Bawa kemarin yang itu dipesan sama Bu Wali 500 tas. Tapi itu nggak mungkin kan saya kerjakan sendiri. Nah, kita di sini ada komunitas, itu kita bagi teman-teman di komunitas craft itu juga masih kurang loh. Kemarin waktu Apexi itu kan itu untuk goodie bag-nya tamu kan, untuk tamu-tamu itu kan. Nah, akhirnya saya open ke umum ya, yang mau bikin ini gratis saya ajari nggak apa-apa. Dan itu saya bayar. Kalau bagus saya bayar gitu. Jadi dari Bu Wali dibayar berapa, jadi itu yang saya sampaikan. Itu komunitas craftnya itu ada di mana aja Bu? Di Pasuruan? Cuma di Pasuruan sih. Berarti sekitar sini aja. Iya. Kalau jauh kan kita agak kesulitan ya. Jadi kalau bisa ya memberdayakan teman-teman di Kota Pasuruan. Tempat displaynya itu kita udah banyak sebenarnya di DPR. Coba ke sana nggak apa-apa. Masuk ke DPR, Jalan Balai Kota itu, di lobinya itu ada kerajinan gini. Itu toko pertama kali kita. Awalnya memang dimaksud ya, tapi yang kerjasama dengan kayak anggota dewan di situ di DPR-nya. Itu juga dulu kita cari anak-anak magang di situ untuk bantuin, kan ajarin ya administrasinya gimana, pengenalan produknya juga. Pertama di DPR, kedua di MPP, Mall Poncol. Nah, tapi bukan di luarnya, kalian masuk ke dalam, belok kiri, itu ada kerajinan juga. Nah, itu dulu juga kebetulan saya yang mengelola. Dari situ terus ke sekretariatan. Barusan ini di apa ini namanya, Prokopin ya, Instagram itu loh, di punyanya Kota Pasuruan maksudnya, infonya itu juga ada dari apa itu yang namanya, dari dinas, muncul kok di situ. Kominfo, di Kominfo juga ada infonya sih Mas. Di Kominfo itu sudah pembukaan. Nah, itu juga karyanya kita. Jadi di sini saya berkolaborasi dengan teman-teman. Kebetulan suami beliau desain, ya. Nah, beliau desain itu kita mendesain toko yang ada di sekretariatan. Barang-barangnya kita ambilkan dari produknya teman-teman. Itu yang kita sebut kolaborasi lah, kerjasama sama UMKM itu tadi. Kalau yang mengenai dipanggil di pondok pesantren juga ada, sering itu. Sama diminum Mbak, sudah? Sama diminum. Ini tadi ada, Dek mana Dek? Ini, enggak handphone.
bikin kok mbak. Saya kalau ini nggak bisa, masak nggak bisa, tapi kalau bikin kayak kerajinan gini alhamdulillah bisa. Ini mas, ayo disambi, jangan ini apa ini? Ayo, ini juga ada tisu kok. Ini pelajaran apa? Apa mbak? Sosial. Katanya guru kita kenal dekat sama ibu. Bu Eti. Iya, itu kan suka karya juga ya. Nah, ya alhamdulillah sih mengikuti terus, Iya. mengikuti terus, jadi tahu. Jadi sempat tahu apa aja yang dibikin sekarang. Kayak gitu. Jadi misalnya butuh apa, nggak apa-apa di-sharingkan aja. Kadang di sini Mau kesini nggak? di toko, saya sering ketemunya itu di toko. Saya jarang mas di sini, karena di sini kan tempat untuk produksi memang. Saya produksinya itu di samping. Terus apa? Ya baru-baru ini sih saya baru apa ya, maksudnya open gitu loh. Biasanya sih enggak di toko semua, cuman sekarang ini lebih enak di rumah. Jadi misalnya ada yang perlu apa, toko gak buka, langsung ke sini. Itu dimakan mbak. Iya. Nah ini tuh di ngaji nih. Ini juga bikin sendiri nih tempatnya. Nyaman. Nyaman. Kenapa tuh? Kita bikin waktu Ada tugas. ya. Ini gampang loh, gampang banget itu. Kemarin waktu ada lomba apa itu di Pasuruan ya, di itu anak saya yang saya ajarin, alhamdulillah juara 1. Magnet. Bawa mas, ambil yang mana? Dipilih aja. Tuh ini kalau mau untuk adik apa sepupu. punya adik. Ambil nggak apa-apa. Tadi ngaji. Ini biasanya anak saya aja jualan ini di sekolah. Aku bawa ini. Jual berapa ya biasanya? Anak-anak dijual. Iya. Itu belum terlalu mahal. Memang tergantung, kalau pameran saya jual 5.000, kalau biasa 3.000. Kalau anak-anak terserah mau jangan 1.000. Akhirnya dijual 2.000. Itu ya ini kayak ini kemarin logonya Mas Fadir kan ini rame waktu acara acting. Dikasih logo apa sekolah juga bisa. Biasanya ntar lagi ini amplop lebaran itu yang lagi rame. Boleh dikenalkan dulu sama promosi diri Kak Lorpan dulu sama harapannya untuk komunitas Ragu ini ke depannya seperti apa? Oh gitu. Iya. Maksudnya dikenalkan apa ini? Produknya? Produknya ya? Oh gitu, iya. Kalau produknya sih sama kayak tadi ya, dari awal itu yang itu disibuk edukasi anak-anak juga, itu yang sudah kita ekspor juga. Ini yang disibuk custom. Kalau ini namanya mini house, itu kan disibuk doll house. Kalau yang ini mini house karena lebih kecil kan, jadi namanya mini house. Terus kalau ini magnet untuk souvenir. Ini magnet untuk souvenir, ini tuh di ngaji. Terus kalau ini apa tadi, pancing-pancingan. Oh, ini ada amplop lebaran. Terus apa ya, ini kimekumi namanya, yang kerajinan apa dari Jepang tadi. Kalau itu boneka tangan, boneka jari. Terus ini makram wall decor ya, hiasan dinding. Terus yang ini ada tote bag
Dobrek ini kemarin sekalian gantungan kunci. Nah, gantungan kunci yang kasih bisa ada namanya. Terus kalau basicnya ini juga print flanel. Ini dasarnya ini. Jadi teman-teman yang mau bikin apapun tinggal hubungin, bahkan guru pun juga mereka bikin media, beli bahannya aja bisa. Ada yang dibikinkan deh sekalian, nanti bahannya saya juga, jadi mereka beli jadi sama bahannya, itu juga ada. Terus ini rotan anyaman ya, anyaman rotan, apalagi ya, ini dibilang banyak. Terus ini yang anyaman rotan sintetis. Kalau ini kan rotan asli ya, natural, ini yang sintetis. Terus makram, ada dream catcher. Dream catcher itu yang kecil gini. Nah ini berapa Bu? Ini 25, reseller 20. Kecil gini. Jauh-jauh ya. Enak di sini sudah. Ya sekalian Itu. itu rekreasi. Biasanya gitu. Nah, gantungan kunci ini ada ini apa namanya, boneka kayak gini. Ini macam-macam sih, bisa untuk gantungan kunci, bisa untuk covernya sibuk. Kadang tahu ini apa sih yang dimasukkan di dalam figura. Nah, ada karakter guru nih, misalnya ada wisudanya dibikinkan gini, nanti belakangnya ada fotonya, itu juga bisa. Buat apa ya, kayak kado gitu. Terus kerudung rajut. Nah, Iya. adanya ini sih baju anak ini, baju ini. Nah, kayak gini. Ini berapa Bu biasanya? Ini lupa ya. Enggak, saya kasih mahal kayaknya Mas. 100 lebih. 100 lebih. Soalnya ini tergantung apa bahan. Ini benangnya impor. Kenapa? Kalau dicuci pakai mesin cuci dia aman. Ini mulai dari anak saya umur 2 tahun, anak yang pertama ya, sampai saya usia kelas 2. Kelas 2 aja masih muat kan, dia melar tuh. Yang awalnya jadi rok jadi atasan. Bawahnya tinggal ngasih lagi. Nah, kayak gitu. Kalau yang untuk rajut iya bisa buat kantor. Jadi pokoknya saya bikinnya yang nggak umum di sini lah. Kalau misalnya kayak laptop itu bayarnya berapa sih kali pertemuan? Tergantung ini apa yang mau dibikin. Kalau ini kan tergantung bahannya ya. Tergantung bahannya. Kalau misalnya mau biasanya nanti ada ini benangnya berapa. Kalau misal untuk tenaganya sih sekali datang 25 itu ya kurang lebih 2 jam lah. Bahannya disediakan dari sini semua gitu apa? Bisa pesan mau bawa sendiri bisa. Nanti tergantung saya punya bahan ini nih. Nah ini benangnya bisa untuk apa? Ini harganya berapa Mas? Kalau biasanya berapa gitu? Sampai paling seminggu sih. Apa ya kan polanya kan beda. Kalau ini dia lebih rapat karena untuk atasan ya. Jadi nggak yang rawang gitu kan. Nah dia lebih rapat. Soalnya kadang ada yang nggak tahu benang untuk pom benang untuk kayak gini ini itu dipakai untuk tas. Ini jatuhnya molor. Ada yang karena nggak tahu jenis bahannya. Ini dulu juga sering ke Bali, jadi bikin pom ke mana ya dulu itu, ke Australia apa Singapura itu, back cover bikin kayak gini, dibikin besar. Bikin besar. Ada kok craft juga kayak shell gitu, tapi dari pom keset juga bikin gini. Bentuknya Superman, nah itu ada. Ada. Cuman yang masih pertama itu jarang di-upload, masih
Nah di Facebook ini lebih banyak Mbak karya. Kalau mau lihat di albumnya banyak ini semua, mulai dari Rahel, lanjutan wajib nggak usah ngupas. Pasti di dalam. Ini udah kekasan. Sampai migrain. Nah ini loh, ini pom-pom bisa untuk tirai buat kamar-kamarnya anak-anak tuh. Nah ini tirai nih. Nah Lucu banget. kemarin SMP 2 Yang pesan. ada yang minta dibuatin, akhirnya saya buat untuk ini yang jendelanya pendek, pom-pomnya kayak dorong. Makram ini, makramnya juga custom, banyak modelnya, bisa apa ya, kombinasi lah. Dulu ada juga rajutan kayak gini, karena banyak, akhirnya saya bikin di ragu makram. Saya bikin dekorasi, saya gabung-gabung. Aku loh, saya jual 450. Aku padahal itu bisa dari rotan, jadi kayak gini, ini rotan kan ya, daripada stoknya banyak yang itu juga biasa dari tahun itu aja dia. Terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Banyak banget pengetahuan baru yang barusan kita tahu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan masyarakat sekitar. Siapa Bu namanya? Linda, Linda. LINDA. Tadi belum sempat kenal. Iya ya. Oh iya, itu kan belum ada ya. Tapi itu saja. Misalnya mau ada yang yang mau tanya aja. Ya, selama saya bisa bantu, insya Allah lain yang tadi saya bilang. Ini gabungan dari sisa-sisa rajutan, daripada nggak kepake digabungin jadi satu, jadi cuan. Oh iya, nanti ini apa ya? 6 ya. Nanti ini Mas, saya kirimin linknya. Kasih tahu ya di mana? Google kan ada tuh Raragucraft. Iya. Dinilai ya. Iya. Kasih ulasan. Bu, ini ada sedikit Wah, terima kasih banyak. Selain kali gak usah gini. kan nggak enak Bu kalau nggak pulang. Enggak, wis. Bawa semangat niat aja udah. Gitu. Nanti nitip dong, tapi ini soalnya lo Surabaya ya kasih info di dulu. Iya. Berarti kan anak Surabaya. Oh iya ya. Iya. Oh, dari Surabaya yang ngomong. Iya, kalian ini. Kan itu nanti enggak kasih plastik yang ini. Karena itu sudah mau ketemuan. Tapi sering ketemu pas lagi keluar pokoknya, kayak kapan hari di Wismi itu. Loh, kesini ketemu. Di fokus ini aja ya. Ini kelas 3 ya? Kelas 3 Iya, kelas kelas 3 ya? Bukan lagi lulus Dan out. Wis bosen SMP ya? SMA. Ya. Lulus kuliah apa ada yang mau Ada yang kerja, ada yang kuliah. gitu. Kalau ada teman iya nggak apa-apa, saya welcome, benar, saya welcome banget, Aku boleh. benar nggak apa-apa. Ayo.
Tiga orang kuliah, 3 orang. Ya apa? Kuliah apa kerja? Kuliah sambil kerja. Sambil kuliah. Saya dulu juga gitu, kuliah sambil Di kerja. sini ya, kamu tapi di Mataram sana. PC aja kita ya. Ya, yuk, aku mikir gini. Gak apa-apa. Kok nama Mataram juga? Oh, bisa. Mahal loh kalau di sana. Apa yang ada? Karya-karya Oh iya, iya, mahal. gini-gini tuh mahal. Iya toh. Enggak, Misalnya biasanya ini Misal bisa. ini kan di sini kan 100 ya, di sini 2 kali lipat. 2 kali lipat. Saya pernah dipesenin dress panjang segini. Ya ampun, Untuk orang sampai- dewasa. Enggak, anak-anak. Oh, Tahu saya jual berapa? 450. terakhir. Ya justru itu saya kasih harga di depan dia mau. Hah? Padahal apa? Tujuannya dinaikkan tuh supaya nggak jadi. Bosan kan? Aduh segini umur segini umur kelas 3 mintanya dressnya panjang. Dan itu kalau di ini ya, ini kalau dibuka dia kan nggak bisa melingkar. Karena apa? Dia nggak sebesar itu benangnya loh. Kan Iya. gini kan masih Iya. itu dibuka itu benar-benar lurus nih. Jadi waktu berdiri gini dia kayak tirai Kayak gitu. apa gitu? Oh, jadi aduh ini tangan saya kan bulan aku. Saking jenuhnya. Saking dan itu berharap nggak jadi wis gitu. Nggak ditunggu. Sudah harga dimahalin, iya. Dilama-lamain, Iya. masih ya ampun akhirnya ya sudahlah. Akhirnya dikebut udah, wis nggak ada tanggungan gitu. Itu mau 450. Padahal untuk anak-anak ya mikirnya kan kalau saya ngapain 450 gitu. Itu enggak, memang dia kadang tuh gini, orang pecinta seni itu dia nggak akan lihat Mana harga, harga. betul. Tapi dia lihat karena handmade ya, handmade itu mahal. Karena apa? Saya sendiri bikin ini 2 kali nggak akan sama. Bikin ini nggak akan sama. Bikin pertama gini, nanti saya bikin lagi kedua, nggak akan sama. Berarti produknya limited edition. Betul, itulah kenapa handmade itu selalu dihargai di luar. Kalau di sini kan banyak kan ketawang. Iya. Masa akal Aja, saja. karena mereka nggak tahu. Saya kalau ada yang nawar, ayo bikin sendiri, saya ajarin bikin sendiri. Saya biar tahu. Biar merasakan tahu apa hasilnya. Banyak yang ini. Kak Nawan singkat itu. Kadang apa sarung tangan ada dulu mbak anak SMP masih ikut saya ajarin untuk ikut sarung tangan. Dia jual ke teman-temannya. Ini ya saya nitip ini ya buat WNI. nggak bisa ngasih banyak ya. Itu nggak ada. Ini jangan lupa, wah HP-nya ketinggalan. Senang saya. Iya di bawah itu tadi sudah. Terima kasih banyak. Oh iya, saya minta foto ya. Iya. Ya aku Bawa bisa bisa kita punya. Iya boleh.